Hola, kita ketemu kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan membahas kembali ke Liga Premier Inggris. Karena akhir pekan ini akan terjadi big match ya. Pertarungan hidup mati saya pikir bagi kedua tim. Tuan rumah Manchester United menghadapi The Blues Chelsea. Kenapa saya katakan ini hidup mati? Ya, ini adalah pertandingan krusial di mana kalau terutama bagi tim tamu Chelsea jika mereka kalah, ini posisi dari pelatih Frank Lampard sangat terancam karena penampilan dari Chelsea pada musim ini tidak seperti diharapkan. Apalagi kemarin juga mereka bermain imbang di Liga Champions. Di grup E menghadapi Sevilla, di kandang mereka tidak mampu memenangkan pertandingan, bahkan dalam ball position juga mereka kalah. Tapi sebaliknya, bagaimana MU tampil luar biasa ketika mereka tandang justru ke kandang Paris Saint-Germain. Dan di luar dugaan mereka mampu memetik 3 poin dan menang 2-1 di kandang PSG ya. Dan ini menjadi suatu kebangkitan ya, motivasi buat mereka di saat mereka akan kembali ke Old Trafford untuk bisa menjamu Chelsea dalam pertandingan di pekan ke-6 saya pikir ya, untuk masuki pekan ke-6 di mana kedua tim ini memerlukan 3 poin, memerlukan kemenangan. Tapi situasi dan kondisi yang ada di MU lebih menguntungkan dibandingkan situasi dan kondisi yang ada di Chelsea. Kenapa demikian? Karena MU tampil sangat bagus dalam 2 laga terakhir. Ya, bagaimana mereka memetik kemenangan juga di kandang lawan. Ketika ke St. James Park di kandang Newcastle, mereka bisa menang dengan 4-1 setelah tertinggal dengan gol bunuh diri babak pertama. Kemudian mereka bisa membalikan keadaan dan bisa menang dengan telak. Jadi ini 3 poin yang penting bagi MU, bagi pasukan oleh Gunnar Solskjaer untuk kemudian mereka ke Paris. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan lagi 3 poin pertama ya di grup H untuk bisa memimpin klasemen di sana dengan ada Leipzig yang di sana yang juga berada di atas. Mungkin mereka hanya kalah gol. Tetapi saya pikir ada 2 tim yang ada di atas ini pertarungan yang sangat bagus di grup H yang membuat PSG dalam posisi sulit ya ketika mereka kalah di kandang untuk bisa bersaing dengan RB Leipzig dan juga dengan MU. Nah, kita kembali ke pertandingan big match antara MU dan Chelsea. Musim lalu Chelsea gagal untuk bisa memenangkan pertama. Di pekan pertama mereka dihajar habis oleh MU dan MU berpesta gol 4-0. Mereka clean sheet saat itu untuk bisa menghentikan ambisi dari Chelsea untuk bisa mengalahkan mereka. Jadi 3 poin buat mereka ya. Dan MU ini sepanjang 6 pertandingan terakhir kalau bermain di Old Trafford, mereka selalu tidak terkalahkan saat menerima kedatangan dari Chelsea. Jadi ini menyulitkan bagi pasukan Frank Lampard ketika harus datang ke Old Trafford karena 6 laga terakhir mereka kalau bicara statistik ya, itu mereka kalah terus. Jadi MU bisa menang 3 kali dan imbang 3 kali ya dalam periode 6 pertandingan terakhir. Jadi memang sangat menyulitkan. Ditambah dengan 2 kemenangan yang bagus yang diraih oleh tim ini oleh David De Gea dan kawan-kawan ketika mereka mengalahkan Newcastle dan juga menang lawan PSG. Ini juga akan menambah motivasi mereka, rasa percaya diri mereka untuk bisa menerima kedatangan Chelsea. Nah, MU walaupun mereka dalam kondisi yang baik, tetapi tetap saya kira harus berhati-hati. Berhati-hati sekali ya. Mereka boleh dalam euforia bisa mendapatkan hasil yang bagus di 2 match terakhir, agak menyelamatkan muka bagi Ole sang pelatih yang terus ditekan sebelum mereka meraih posisi yang bagus, hasil yang positif karena tekanan di mana mereka sempat kalah 6-1 dari Spurs dan di pekan pertama juga mereka dihajar di Old Trafford 3-1 oleh Crystal Palace, sehingga 2 kemenangan terakhir ini menolong posisi dari Ole untuk saya pikir agak bisa bertahan ya, tetapi harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Mereka jika draw menghadapi Chelsea atau kalah menghadapi Chelsea, MU dalam posisi sulit. Ya, kenapa saya bilang sulit? 2 pertandingan ke belakangnya ini, ke depannya mereka itu dalam posisi yang berat. Mereka memang bermain di kandang lagi. Mereka menjamu Arsenal, ya, The Gunners, dan ini juga belum tentu mereka bisa memenangkan pertandingan karena Arsenal juga pasti akan memberikan perlawanan. Jadi ini lawan yang berat ya, bukan lawan yang ringan setelah menerima Chelsea.
Setelah Arsenal, mereka juga bersiap harus keluar kandang menghadapi pemuncak klasemen saat ini, Everton. Mereka harus bertarung di Goodison Park. Jadi ini rangkaian pertandingan demi pertandingan yang menunggu di depan mata bagi Ole, tetap mengancam posisi dia. Ya, dia boleh menang di Liga Champions, tapi kalau kalah, draw atau kalah melawan Chelsea, tetap kembali posisi dia terancam. Apalagi dalam pertandingan berikut mereka kalah atau draw lagi melawan Arsenal, ini akan lebih berbahaya. Jadi mereka sebelum berangkat ke Goodison Park. Jadi pertandingan-pertandingan ini cukup menghantui, yang mengganggu pikiran. Ya, untungnya mereka bisa mendapatkan hasil positif sehingga Ole bisa tenang untuk bisa meracik kekuatan bagi tim asuhan dia. Karena ke depannya lagi akan lebih sulit lagi. Mereka belum ketemu dengan Manchester City. Ya, pada bulan Desember mereka akan ketemu dengan City. Kemudian mereka juga akan bertarung habis-habisan, saya pikir ya. Leicester menunggu mereka, kemudian Wolves juga menunggu mereka di penghujung tahun. Jadi harus berkonsentrasi betul ya. Jadwal ini sangat padat, sangat ketat karena mereka harus membagi jadwal. Oleh harus membagi susunan komposisi pemain dia starting 11 karena mereka juga menghadapi pertandingan di Liga Champions. Jadi tidak mudah ya bagi Ole. Tetap posisi dia rawan dan mereka harus betul-betul fokus konsentrasi untuk menghadapi pertandingan demi pertandingan yang sulit ke depan. Terutama bagaimana mereka harus mengatasi pertandingan pada Sabtu ini ya. Sabtu ini apapun hasilnya mereka harus dapat 3 poin. Dengan mengatasi Chelsea dan mereka punya rekor bagus menghadapi Chelsea, ini modal kuat. Di saat pekan berikut mereka akan menjamu kembali Arsenal. Jadi posisi MU saya pikir dalam jadwal ini menentukan sekali dan sangat menguntungkan. Menguntungkan karena mereka ketemu dengan tim-tim, semua tim-tim berat bermain di Old Trafford, tapi mereka memang kehilangan poin ketika mereka dihancurkan oleh Spurs kemarin ya. Tetapi mereka harus berpikir lagi kalau mereka bisa mengamankan pertandingan lawan Chelsea dan Arsenal karena di sana ada Manchester City. Mereka akan menjamu juga Manchester City. Jadi ini kesempatan buat mereka untuk bisa berhitung. Nah, starting 11 yang dimainkan oleh saya pikir tergantung dari bagaimana. Apakah dia memainkan the winning team saat mereka menang di St. James Park menghadapi Newcastle dengan 4 gol, ya, di mana di sana tidak ada Martial, ada Rashford di depan, kemudian ada Daniel James yang dimainkan saat itu, ada Bruno Fernandes dan juga Juan Mata yang ditampilkan di posisi attacking ya di lini serang mereka. Kemudian juga kita bisa melihat ada McTominay, ada Fred juga bisa dimainkan, dan 4 di belakang ada Luke Shaw, ada Maguire, ya, Lindelof dan Wan-Bissaka. Ya, dan penjaga De Gea. Tapi ini agak berubah ketika mereka datang tanpa Harry Maguire datang ke Paris kemarin. Ada perubahan yang dilakukan oleh saya pikir dengan tampilnya Martial. Jadi ada 2 tombak yang langsung dimainkan di depan dengan Bruno Fernandes berdiri di belakang Rashford dan Martial, dan ini agak berbeda ya. Juan Mata tidak ada di sana. Kemudian Alex Telles yang bisa bermain lebih di belakang, didorong untuk bermain lebih di sayap. Ini juga sangat bagus dengan komposisi mereka yang baik, dengan ada Fred juga, McTominay yang ada di sana. Dan tanpa Maguire, saya pikir ini Ole telah berani sekali ya bagaimana menempatkan 3 pemain. Tuan Sebe, ada Lindelof di sana, ada Shaw yang bagus sekali berdiri di depan De Gea. Ini satu hal yang baik, padahal materi pemain yang dibawa saat itu oleh Ole ini agak sedikit diragukan ya, dalam tanda kutip sedikit diragukan apakah mereka mampu mengalahkan Kylian Mbappe dan kawan-kawan, Neymar yang tampil di sana ya. Ini menyeramkan sebelum mereka bisa memenangkan pertandingan. Tapi ketika bermain, motivasi yang kuat seperti pada musim sebelumnya, bagaimana mereka juga bisa membalikan keadaan melawan PSG di Liga Champions ya, 2 musim lalu, bagaimana mereka kalah 3-1 ya, bermain di kandang. Kemudian mereka bisa membalikan keadaan ya, bisa memenangkan pertandingan. Kalah 2-0, kemudian mereka bisa memenangkan 3-1 ya dalam pertandingan berikutnya. Ya, jadi mereka bisa lolos, bisa tersingkir PSG. Mereka mengulangi apa yang dilakukan pada musim lalu, dan ini mereka lakukan lagi bersama dengan PSG. Tinggal tergantung sekarang apa yang akan dilakukan oleh saat mereka bisa menjamu pasukan The Blues ini ya. Nilai positif yang saya lihat dari Ole sejauh ini adalah dua pertandingan terakhir. Dia berani kali ini membangku cadangan Paul Pogba ya. Jadi artinya orang bisa mengatakan selama ini bahwa dia agak takut dengan Paul Pogba.
tapi ini saya pikir satu langkah maju. Dan memang Ole harus begitu. Ya, dia berani membangku cadangan Paul Pogba dan harus masuk babak kedua. Ini satu hal yang luar biasa. Ada gelandang-gelandang bagus yang termasuk Van de Beek ya, pemain yang dibeli dari Ajax yang tadinya diharapkan untuk bisa menjadi pemain utama. Akhirnya Van de Beek selalu bermain dari bangku cadangan ya, dimainkan di babak kedua. Ada juga gelandang bertahan yang bagus, Nemanja Matic juga yang ada di bangku cadangan. Jadi saya pikir nilai poin paling tinggi bagi Ole, dia berani membangku cadangan Paul Pogba, dan ini memang harus dilakukan biar ada pelajaran buat Paul Pogba bahwa dia bukan seorang bintang besar yang bisa mengatur semuanya di dalam. Jadi Ole sudah bisa mendapatkan pemain-pemain sesuai dengan pilihan. Setidaknya Ole sudah bisa melihat ya, materi yang ditampilkan ketika menang melawan Newcastle dan materi yang ditampilkan melawan PSG. Dia sudah bisa mendapat kerangka yang bagus ya. Tentunya dengan kembalinya Maguire bermain, dia akan bermain kembali tidak dengan 3 back. Dia akan bermain dengan 4 back di belakang, mungkin dengan 4-2-3-1 dengan adanya juga Martial pasti akan dimainkan di depan bersama dengan Rashford, dan juga tentunya ada gelandang serang seperti Bruno Fernandes. Tinggal siapa yang bermain dari flank ini yang dia akan tentukan. Banyak pilihan bagi dia, tapi yang pemain-pemain yang saya katakan tadi adalah menjadi modal utama bagi dia. Tinggal tergantung, karena ini bermain di kandang, mereka punya modal bagus, statistik mereka bagus, motivasi mereka bagus, dan mereka menghadapi tim yang datang dengan tekanan yang luar biasa. Karena Chelsea ini tim yang sulit ya, bagaimana mereka juga hampir kalah ya, berhadapan dengan West Brom ya, tertinggal dengan 3 gol untuk membalikan. Mereka sudah kalah melawan Liverpool juga sebelumnya. Mereka memang ada di peringkat ke-8 ya, tetapi ini tidak menguntungkan karena MU baru bermain 4 kali, jadi masih ada 1 pertandingan lagi mereka sisa menghadapi Burnley. Mereka bisa memenangkan pertandingan itu, ini akan jauh lebih bagus ya. Jadi ini tekanan saya pikir justru ada di Frank Lampard. Kalau mereka kalah, ini akan sulit. Kalau mereka menang, posisi mereka agak bagus karena 2 pertandingan ke depan mereka agak ringan ya untuk bisa melakukan pertandingan tandang ya. Jadi ada tim-tim yang kurang begitu bagus ya yang mereka akan hadapi, dan mereka bisa dapat poin. Tapi kuncinya ada di pertandingan di sini. Pertandingan di Old Trafford ini, bagaimana Chelsea tidak boleh kehilangan angka. Setelah melihat pertandingan kemarin, bagaimana mereka juga gagal bisa memenangkan pertandingan di Stamford Bridge menghadapi Soton ya. Mereka sudah hampir menang, tapi di menit terakhir injury time mereka bisa kehilangan poin, disamakan menjadi 3-3, dan ini juga suatu pukulan buat mereka. Artinya mereka sudah bermain dengan 2 kali imbang dan 1 kali kalah pada musim ini, ada 2 kemenangan. Nilai 8 mereka memang tidak menguntungkan sama sekali ya. Ini akan sangat sulit mereka untuk bisa bersaing, menatap ke depan untuk bisa menjadi juara. Saya pikir saya sangat ragu ketika melihat penampilan Chelsea, dan juga ketika bagaimana mengharapkan siapa yang akan memenangkan pertandingan saat terjadi big match menghadapi MU. Kali ini saya tetap mengunggulkan MU ya. MU bisa memenangkan pertandingan dengan presentasi mereka adalah 5-5-4-5. MU mungkin bisa menang dengan 1-0 atau 2-1 dalam pertandingan ini. Sebaliknya bagi Chelsea, setidaknya mereka punya harapan untuk bisa menahan imbang sudah bagus. Untuk bermain 0-0, 1-1, 2-2 ini sudah bagus. Kalau melihat statistik mereka di pertandingan sebelum ini, termasuk melawan dengan Sevilla yang kurang begitu bagus ya. Ini yang menjadi tantangan bagi Lampard. Dia harus bisa memberikan suatu ledakan di Old Trafford, menurunkan pemain yang baik ya. Selama ini memang lini pertahanan agak kurang. Dia sudah punya pemain-pemain yang bagus di depan ya. Ada Werner, Kai Havertz, ada Pulisic di sana, Mason Mount yang bisa ditampilkan, ada N'Golo Kante juga bermain di situ dengan Jorginho di tengah. Tinggal di belakang dia bisa atur siapa yang akan bisa dimainkan ya, terutama di back tengah ya. Zouma dengan Thiago Silva atau Christensen akan ditampilkan kembali. Tapi saya pikir 4 pemain belakang ini agak sulit ya selama ini, bagaimana mereka kehilangan poin. Kita akan menantikan, akan tunggu hasil pertandingannya dalam pertandingan big match Sabtu ini di Old Trafford. Pertandingan yang sangat sulit bagi Chelsea dan pertandingan yang menguntungkan bagi tuan rumah MU. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa Anda untuk like, memberikan komentar, dan juga subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.